Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihim ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, yakni nikmat sehat walafiat, nikmat iman serta Islam, sehingga pada hari ini khususnya saya dan kita dapat berkumpul di tempat ini tanpa satu halangan apapun dan tidak kurang satupun. Sebelum memulai pidato ini, marilah kita haturkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada hentinya memberikan kita rezekinya, khususnya kepada kita semua yang ada di sini. Salawat dan salam semoga akan terus tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang dimana telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang, atau dari zaman yang menunggangi onta menuju zaman yang sekarang menunggangi Honda, atau dengan kata lain yakni minaz zulumati ilan nur. Hadirin yang berbahagia, di sini saya akan menyampaikan pidato mengenai Muhammadiyah dan pimpinannya. Nah, sudah pada tahu bukan apa itu Muhammadiyah? Muhammadiyah itu sendiri yakni sebuah atau salah satu organisasi Islam yang lumayan besar di Indonesia. Namun, nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Muhammadiyah itu sendiri memiliki arti yakni para pengikut Nabi Muhammad. Namun di sini saya akan membahas para pimpinan yang pernah menjabat di organisasi Muhammadiyah itu, di mana terdapat 15 orang yang pernah sekiranya menjadi pemimpin pada saat itu. Tapi di sini saya lebih tertarik pada pimpinan Muhammadiyah yang ketujuh, yakni Kiai Haji Muhammad Yunus Anis, di mana kepemimpinannya berjalan selama 3 tahun, yakni pada tahun 1959 sampai dengan 1962. Ki Haji Muhammad Yunus Anis ini kerap dipanggil sebagai Anis, putra dari Haji Muhammad Anis dan ibundanya bernama Siti Syaudah binti Haji Syuaib. Ki Haji Muhammad Yunus Anis adalah seorang abdi dalam Keraton Yogyakarta dan masih keturunan dari Raja Brawijaya kelima. Sejak kecil beliau telah mendapatkan pendidikan Al-Quran dan Akhlakul Karimah dari orang tua dan datuknya sendiri. Putra Kauman Yogyakarta ini memperoleh pendidikan dari Sekolah Rakyat Muhammadiyah yakni di Yogyakarta, lalu Sekolah Tinggi Atas dan Sekolah Al-Isra di Jakarta, lebih tepatnya bawah asuhan Syekh Ahmad Syukati, yakni sahabat dekat Ki Haji Ahmad Dahlan. Nah, sebagai hasil dari pendidikan yang dijalaninya, Yunus Anis terbentuk menjadi mubalik yang cakap atau pandai dalam berpidato atau menyampaikan dakwah. Dia cakap berdakwah, aktif terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat di berbagai daerah tanah air untuk menyebarkan risalah Islam atau mengenai Islam. Pada saat yang sama, dia sebarluaskan pula misi gerakan dari Muhammadiyah. Jejak pergerakan dakwah Anis itu sendiri terbentang luas di berbagai daerah. Beliau pernah berdakwah dan bermukmin atau menetap di Sigli, Aceh, dan Padang Panjang di Sumatera Barat. Pernah pula beliau tinggal dan berdakwah di Makassar, yakni di Sulawesi Selatan, dan Alabio di Kalimantan Selatan.
Di berbagai daerah yang ditempatinya, Yunus Anis merintis usaha agar Muhammadiyah itu berkembang. Tercatat bahwa dia banyak mendirikan cabang-cabang Muhammadiyah di berbagai daerah. Nah, bukan cuma itu, Yunus Anis dikenal pula sebagai organisator dan administrator. Dulu, Yunus Anis ini kembali ke Yogyakarta karena diminta membina bagian pemuda Hizbul Waton. Tugas itu diterima dengan penuh gembira oleh beliau dan penuh bergairah pula. Lalu diberikannya sungguh-sungguh dalam membina pemuda yang berjiwa agresif dan kreatif, bersendikan nilai-nilai Islam, dan di kemudian hari diharapkan menjadi generasi penerus yang cakap atau pandai berbicara, terampil, dilandasi iman yang teguh. Berbicara soal kesenian, Anis juga seorang penulis yang handal. Di tengah-tengah kesibukannya berbagai tokoh Muhammadiyah, imam tentara, beliau meluangkan waktu untuk menulis buku, di antaranya buku-buku karyanya yang berjudul Kitab Syam, Kitab Takbir atau tulisan Arab, Risalah Siti Aisyah, dan masih banyak buku lainnya. Hadirin yang berbahagia, Muhammad Yunus Anis ini masuk Perserikatan Muhammadiyah pada tahun 1925 ketika beliau belajar di Batavia atau Jakarta. Beliau telah menjadi pengurus cabang Muhammadiyah Batavia pada tahun 1924 sampai dengan 1926 dan merangkap ketua bagian pustaka atau sekarang Majelis Pustaka dan Informasi. Setelah itu, beliau bertugas sebagai anak panah Muhammadiyah ke berbagai daerah berkeliling dan pernah tinggal di Kudus dan Bondowoso. Anis ini dipercaya sebagai sekretaris ketika A.R. Sultan Mansur sebagai ketua pimpinan Muhammadiyah, yakni pada tahun 1953 sampai dengan 1959. Yunus Anis menjabat sebagai sekretaris jenderal, kemudian pada periode selanjutnya beliau dipercaya sebagai ketua dan Kiai Haji Badawi sebagai wakil ketua. Beliau adalah lelaki yang ramah yang pernah berguru ke Ahmad Dahlan Sukati dan berjiwa tangguh dalam berdakwahnya. Beliau berpostur gagah. Beliau sempat menjadi imam tentara selama periode kepemimpinannya. Nah, Yunus Anis mengawali gagasan tentang kepribadian Muhammadiyah. Perumusan tersebut digarap oleh sebuah tim yang dipimpin oleh Kiai Haji Pahir Usman pada zaman itu dan akan diputuskan dalam Muktamah Muhammadiyah yang ke-35 sekiranya pada tahun 1962 waktu itu, yang bertepatan dengan setengah abad dari Muhammadiyah. Nah, menarik bukan? Dari kisah ini saya ingin mengajak pada diri saya sendiri khususnya dan kepada kita semua untuk meneladani kisah kehidupan dari Kiai Haji Ahmad Yunus Anis yang meskipun dia dari keluarga terpandang, namun dia tetap terus berkarya dan tetap tekun menjalankan tugasnya dengan baik di organisasi maupun pemerintah lainnya sebagaimana mestinya. Nah, demikianlah pidato singkat ini. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang digolongkan ke dalam golongan hambanya yang pandai bersyukur dan menjadi manusia yang muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabil haq, fastabiqur khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.